kepada kakak-kakak mahasiswi IIKI atas pembacaan maulid untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah acara tausiah dari Bapak Ustadz Zarkasih Afif MA yang bertemakan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bertambah mahabbah, dan doa dari Bapak Ustadz yang bisa kita dengarkan di malam ini. Kepada Bapak Ustadz Zarkasih Afif MA dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak belum jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tadi berpikir karena nggak ada podium, saya pikir suruh berdiri. Kalau berdiri, waduh, ini nahan perut. Alhamdulillah duduk, jadi nggak nahan perut Pak Tahmid, gitu ya. Ya, kita nggak tausiah, tapi kita ingin bicara dari yang saya tahu saja. Artinya kita ingin ngobrol santai saja mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita sudah tahu bahwa beliau adalah ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah sejak sebelum segala sesuatu diciptakan. Rasulullah adalah orang yang disaksikan oleh semua para nabi. Para nabi bersaksi sebelum Rasulullah diutus. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita yang sering membaca maulid harus kenal Rasulullah melalui ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah. Dan ayat ini selalu kita baca. Tadi kita baca maulid itu pasti membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah merinci sifat-sifat Rasulullah ini dengan detail di sini. Pertama, Rasulullah diciptakan dari bangsa manusia, dari kita sendiri. Beliau bukan malaikat, bukan makhluk Allah yang seperti malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya, tapi Rasulullah adalah dari manusia. Karena apa? Karena memang Rasulullah ingin agar diikuti menjadi contoh manusia seluruhnya. Kalau Rasulullah jadi malaikat, maka kita punya alasan
Malaikat nggak makan pantas. Kalau saya manusia, makanya Rasulullah manusia. Bahkan wayamshi fil aswaq. Rasulullah dan umumnya para nabi ke pasar, jalan di pasar, makan. Bahkan Rasulullah sengaja kadang-kadang makan di depan rumah. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak makan di depan rumah? Sering, sering. Nggak apa-apa, itu sunnah itu. Dia ambil makan itu ditampakkan. Kenapa Rasulullah kadang makan di depan rumah? Biar tidak disangka sama umatnya sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa ini puasa terus. Akhirnya umatnya nggak pernah tahu kapan makannya Nabi Isa. Rasulullah makan sama sahabat, kadang makan di depan rumah gitu ya. Jadi makan itu sunnah Rasul. Begini, kita ingin yang enak-enak saja dulu ya. Jadi sunnah Rasul itu bukan hanya sholat jamaah. Makan minum itu sunnah Rasul. Jadi kalau lagi makan ngikutin, kenapa makan? Ngikut Rasulullah, karena Rasulullah makan. Kenapa minum? Karena Rasulullah juga minum. Terima kasih. Maka ini sering saya bawa, sering saya ceritakan. Rasulullah sebagai manusia itu makan minum. Maka makan minum ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah yang luar biasa. Ada hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah pernah bilang begini, innallaha la yarda 'anil 'abdi akala aklatan fahamidallah 'alaiha aw syariba syurbatan fahamidallah 'alaiha. Rawahu Muslim. Coba, begitu besarnya makan minum ini. Jadi jangan dibilang makan minum itu enggak sunnah Rasul. Makan minum itu sunnah Rasul. Kata Rasulullah begini, sungguh Allah sangat ridho sama orang makan kemudian memuji Allah, minum kemudian memuji Allah. Makanya adik-adik pasti hafal apa doa habis makan? Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Tapi ingat, ini doa panjang banget. Ada doa yang simpel, cukup baca alhamdulillah. Jadi setiap makan, Bapak Ibu, kalau ingin dapat ridhonya Allah, kalau makan satu suap alhamdulillah, minum satu seruput alhamdulillah. Berapa kali kita baca alhamdulillah selama makan? Dan itu adalah istilahnya jalan pintas menuju wali Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi walinya Allah, sering-sering makan. Wah, kalau ingin jadi walinya Allah, sering-sering makan. Nah gitu, sering-sering minum. Jadi sunnahnya Rasulullah itu bukan hanya sholat jamaah, bukan hanya ngafal Quran, makan juga sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau ingin jadi wali, sering makan. Tapi setiap makan satu suap alhamdulillah. Setiap minum
Satu seruput, alhamdulillah, masya Allah. Sayangnya, ini kan kita lagi ngobrol ini, ngobrol. Terus terang saya nggak bisa ceramah. Kita ngobrol saja. Sayangnya saya itu kalau baca alhamdulillah kalau lagi minum kopi. Iya. Yang lain tuh belum. Ini kalau minum air putih gini ya, brok gitu kan. Udah nggak lupa tuh baca alhamdulillah tuh. Tapi kalau minum kopi satu seruput, alhamdulillah. Nah itu. Makanya kenapa saya sering ngopi? Kenapa? Karena dengan kopi saya sering baca alhamdulillah. Makanya saya pernah menulis di Facebook ya, ngopi wasilah jadi wali. Gitu. Karena orang ngopi, bapak-bapak ada yang nggak ngopi nggak? Ada yang nggak ngopi? Waduh, sayang itu. Mulai sekarang ngopi Pak. Saya dulu ketika pesantren di Kudus ya, begitu saya memperkenalkan ke Kiai saya bilang, kamu ngopi nggak? Enggak ya. Mulai sekarang kamu harus ngopi. Nah itu ngopi yang tadi Pak Tahmid, ngopi bersanad. Ngopi bersanad. Jadi saya kalau ngopi mesti ingat guru saya. Artinya Rasulullah itu manusia. Makan minum menjadi sunnah dan menjadi ibadah ketika dia disertai dengan sesuatu yang diridhai Allah. Contoh lagi manusia, Rasulullah itu sebagai manusia dari kita. Rasulullah kalau pakaian itu apa yang ada di negaranya. Maka kita sebagai manusia Indonesia, pakaian kita di Indonesia seperti apa yang kita pakai. Pakai batik, sengaja saya pakai ini, pakai ikat. Ini sunnah. Bukan yang imamah, itu orang Arab itu. Boleh kita ngikutin, tapi terasa aneh. Tapi kalau ini saya orang Jawa, ada keturunan Cirebon, saya pakai ikat Cirebon. Ini sunnah. Karena Rasulullah la bisa ma wajada fi baladi. Rasulullah itu memakai pakaian apa yang ditemukan di negaranya. Gak aneh-aneh Rasulullah. Karena orang Arab makainya imamah, maka Rasulullah juga pakai imamah. Karena orang Arab pakai jubah, maka Rasulullah pakai jubah. Jadi termasuk sunnah itu adalah memakai pakaian kita masing-masing. Orang Minang pakai peci Minang, ada yang tinggi juga. Orang Aceh pakai topi peci Aceh. Ada orang Jawa pakai belangkon, nggak apa-apa. Artinya tidak harus bahwa Rasulullah pakai imamah, kita pakai imamah. Bahkan Mbah Maimun kalau ada santri belum haji pakai peci putih itu dimarahin. Kamu itu pakai peci putih, kasihan orang haji yang jual sawah. Kasihan orang haji yang jual sawah. Nyaingin, sementara kamu beli peci putih cuma 15.000. Gitu. Tapi itu guyonan Mbah Maimun. Bukan berarti pakai peci haji nggak boleh. Artinya Rasulullah sebagai manusia, kita di Indonesia maka beragam sekali. Orang Jawa pakai pakaian Jawa, orang Sumatera pakai pakaian Sumatera, orang Aceh pakai pakaian Aceh. Itu sunnah. Sunnah. Sekali lagi, minas sunnah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan gini, wa minas sunnah ayyal bisa ma wajada fi baladi. Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah memakai pakaian yang dia dapatkan di negaranya. Makanya ketika Rasulullah diberi hadiah pakaian dari Mesir, Rasulullah nggak pakai. Diberi pakaian mewah dari Raja Mesir, Rasulullah nggak pakai. Karena jadi asing. Nanti di kampungnya menjadi asing, siapa ini pakaiannya, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, Allah mengatakan azizun alaihima anittum. Jadi Rasulullah itu sangat peduli sekali sama yang dirasakan oleh umatnya. Rasulullah itu azizun alaihima anittum. Jadi Rasulullah itu tahu persis kalau ada sahabatnya yang kelaparan, ada sahabatnya yang menanggung anak yatim banyak, gitu kan. Jadi Rasulullah pernah suatu saat pulang dari perang, kemudian beliau bersama seorang pemuda, masih muda. Dia naik kuda kurus, sehingga ketika dinaikin itu loyal sekali. Akhirnya sama Rasulullah kudanya dipukul. Begitu dipukul sama Rasulullah, kuda ini menjadi gagah lagi. Akhirnya bisa menyertai Rasulullah. Kemudian Rasulullah begitu akrabnya, kamu sudah nikah belum? Wah, pertanyaannya itu begitu. Ini nanya sama anak-anak ini belum semua gitu. Kamu sudah nikah belum? Belum. Sudah bilang. Padahal masih muda. Rasulullah menjawab, mari tanya lagi. Kamu nikah sama gadis atau janda? Artinya Rasulullah begitu akrabnya sama sahabatnya. Saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kenapa sama janda? Padahal kamu masih muda. Kemudian dia menjawab, biar diajarin gitu. Benar. Ya Rasulullah, bapak saya meninggalkan adik-adik banyak sekali. Kalau saya nikah sama perawan, gak mungkin akan merawat adik-adik saya. Maka saya kawin sama janda biar bisa merawat adik-adik saya. Masya Allah, itu luar biasa. Kemudian ditanya, setelah itu, jadi Rasulullah itu akrab, sangat akrab. Rasulullah sebenarnya tahu, ini orang ada masalah, tahu beban hidupnya berat. Apa artinya azizun alaihi ma'anitum? Rasulullah sangat peduli terhadap beban yang ditanggung oleh umatnya. Rasulullah tahu ini anak bebannya berat. Akhirnya ditanya, udah kuda kamu saya beli aja. Wah, jangan ya Rasulullah, udah saya beli aja. Tawar menawar. Akhirnya cocok dengan harga, disepakati. Setelah itu pulang, Rasulullah kembali ke rumahnya. Anak muda itu mengantarkan kudanya dan diserahkan ke Bilal. Ya Bilal, ini kuda sudah dibeli Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, benar kuda itu sudah ada. Kemudian Bilal menyampaikan, ini katanya sudah dibeli engkau, ya. Akhirnya Rasulullah memberikan harga yang disepakati dan menyuruh Bilal mengembalikan kuda tersebut dengan memberikan gandum dan kurma yang berlimpah dengan kudanya. Itu Rasulullah tahu kalau ada umatnya yang bebannya berat, itu tahu. Sehingga itu tadi hanya sekedar kalau bahasa kita ya biar tidak mencoret muka. Kalau langsung dikasih itu kan
orang tertentu nggak mau, makanya ada transaksi jual beli. Tapi setelah itu kudanya dikembalikan, harganya dikasih, kemudian Rasulullah tambah dengan gandum, tambah dengan kurma. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu peduli. Maka para sahabat mensifati Rasulullah seperti ini. Rasulullah dermawan, dan dermawannya itu semua sahabat merasakan. Disifati oleh sahabat karihil mursalah. Rasulullah itu seperti angin yang meniup ke suatu kaum, dan pasti semua kaum itu merasakan. Ini kalau ada angin lewat sini, itu semua pasti merasakan semua. Kedermawanan Rasulullah itu semua sahabatnya merasakan. Misalnya Rasulullah itu punya masjid, di dalam di masjid itu ada orang-orang yang nggak punya rumah. Jadi masjidnya Rasulullah itu menampung orang-orang yang nggak punya rumah. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Jadi kalau ada masjid kemudian ada orang nginep, nggak apa-apa kok. Yang penting lapor, yang penting dia bisa menyesuaikan diri, itu ahli suffah. Rasulullah setiap hari memberi makan ke mereka. Kadang jumlahnya sampai 70 orang diberi makan sama Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak punya, ngutang Rasulullah. Ngutang sampai ngutang Rasulullah. Atau Rasulullah kadang-kadang bagi begini. Ketika Rasulullah nggak punya uang ataupun nggak ada makanan, maka Rasulullah bilang gini, makanan untuk 2 orang cukup dimakan untuk 4 orang. Jadi kalau kamu di rumah punya makanan untuk kamu dan istrimu, maka bawa tamu-tamu ini 2 ke rumahmu. Makanan 4 orang bisa dimakan untuk 8 orang. Terus begitu. Jadi akhirnya semua itu dibawa. Kalau Rasulullah pas benar-benar nggak bisa ngutang, nggak bisa. Jadi akhirnya dibawa ya. Itulah azizun alaihima anittum. Jadi Rasulullah peduli sekali. Nah yang kedua, yang ketiga, harisun alaikum. Makanya kalau baca ayat ini jangan wakaf di haris, tapi harisun alaikum. Ini idiom yang kalau kita berhenti di haris, maka artinya beda. Kalau kita misalnya ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Ini artinya beda. Apa artinya? Kalau kita mengartikan haris tidak alaikum, maka tamak. Rasulullah kita sifatin sebagai sifat yang tamak, rakus. Nggak mungkin kan? Makanya dalam membaca itu idiom itu harus diperhatikan. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Kalau mau berhenti di situ, harisun 'alaikum. Maka ketika diartikan dibaca harisun 'alaikum, artinya tetap tamak. Artinya tamak sangat menghendaki kamu baik. Nah, Rasulullah itu sangat menghendaki sampai rakus istilahnya agar kamu baik. Nah gitu. Tapi kalau hanya haris itu rakus untuk diri sendiri. Tapi begitu harisun alaikum,
Rasulullah sangat menghendaki kalian baik. Makanya Rasulullah senangnya itu sampai pernah ditanya sama dalam wadduha coba. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Rasulullah pernah ditawarin atau disampaikan sama Allah, saya akan memberikan suatu nikmat kepadamu hai Rasul yang pasti kamu akan senang dan ridho. Apa jawaban Rasulullah? Ya Allah, saya akan senang dan ridho kalau umatku semua masuk surga. Masya Allah, Rasulullah itu begitu. Saya akan ridho ya Allah kalau semua umatku masuk surga. Maka Rasulullah itu selalu mendoakan kita, selalu mendoakan kita. Jadi ini ada hadis ini sahih. Hayati khairun lakum tuhaddisun wa uhaddisukum wa mamati khairun lakum fa in wajadtu syarran astaghfir fa in wajadtu khairan hamidullah fa in wajadtu syarran astaghfir lakum. Coba Rasulullah mengatakan gini, hidupku baik buat kalian, matiku juga baik buat kalian. Jadi Rasulullah semasa hidupnya itu baik untuk umatnya, setelah wafatnya Rasulullah juga tetap baik untuk umatnya. Kenapa? Kata Rasulullah begini, ketika aku masih hidup, maka aku bisa ngobrol bareng, ya, ngobrol, bisa nyantai bareng gitu kan. Tapi ketika aku mati, kata Rasulullah, maka seluruh amal kalian diperlihatkan kepadaku. Jadi jangan dikira kita begini, kita sholawatan, kita maulid seperti ini, nggak ditampakkan kepada Rasulullah. Rasulullah tahu, ditampakkan. Maka apa kata Rasulullah? Ketika aku mendapatkan amal kamu itu baik, aku memuji Allah. Dan ketika aku mendapatkan amal kamu itu jelek, aku mintakan ampun untuk kalian. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita ini selalu dimintakan ampun sama Rasulullah. Beruntung kita, sangat beruntung. Itulah harisun alaikumnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sampai beliau meninggal itu tetap masih mendoakan kita. Maka dalam surah Al-A'raf misalnya, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalian selagi Rasulullah di dalam diri kalian. Ini nih, ini kuncinya. Ini kuncinya mahabbah, kuncinya mencintai. Di situ Rasul Allah tidak mengatakan bersama,
Allah tidak akan mengazab kalian selama Rasulullah ada di dalam diri kalian. Dan Allah tidak akan menghadap suatu kaum selama mereka beristighfar. Artinya apa? Allah tidak mengatakan, Allah tidak menghadap suatu kaum selama Rasulullah bersama mereka. Kalau bersama mereka berarti ya yang dapat cuma para sahabat saja, ya kan? Yang dapat para sahabat saja. Sementara umatnya nggak dapat. Tapi ayat ini terus berlaku sampai akhir zaman. Makanya maka Allah mengatakan fihim, bukan ma'ahum. Fihim itu artinya Rasulullah ada di hati-hati mereka semua. Makanya kalau kita mencintai Rasulullah, itu berarti Rasulullah ada di hati kita. Oleh karena itu saya pernah dapat cerita dari waktu itu saya masih ngaji di Banten, bahwa Badalhar waktu Congol Mundilan Magelang itu kalau terjadi musibah terus menerus, maka beliau malah membuka pengajian, yang pengajian itu dibukanya adalah kitab Bukhari Muslim, kitab Bukhari. Kenapa? Ternyata rahasianya, kalau orang masih menyebut nama Rasulullah di suatu kaum, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan mengazab kaum. Nah, kalau kita baca hadis kitab Bukhari itu kan dijelaskan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dijawab sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti yang ngaji jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Terus orang suatu kaum kalau sering bersolawat, insya Allah tidak akan diazab oleh Allah. Tidak akan diazab. Jadi banyak-banyaklah bersolawat. Kalau saya tanya nih kepada Bapak Ibu, sehari bersolawat berapa kali? Ibu-ibu, solawatnya sehari berapa kali? Hah? Gak bisa dihitung. Wah, keren. Itu keren. Berapa kali? Gak bisa dihitung. Masya Allah, keren itu namanya. Ya. Padahal Rasulullah itu menghitung salawat. Hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Ini kadang-kadang kita nggak mau ngitung, nggak ada dalilnya ngitung. Ini dalilnya nih, saya kasih tahu. Siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepada dia 10. Ngitung nggak itu? Ngitung kan? Kemudian Rasulullah gini, siapa bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersolawat kepada dia berapa? 100 kali. Itu berarti Rasulullah ngitung nggak? Orang yang cerdas harusnya udah memberi konklusi, mengambil kesimpulan. Nggak mungkin Rasulullah terus mengatakan nggak sampai sekarang nggak selesai. Siapa bersolawat 100, maka Allah bersolawat 1000. Siapa bersolawat 1000, maka Allah bersolawat berapa? 10.000. Sampai sekarang nggak akan selesai. Hah? Iya kan? Logikanya kan begitu.
Kalau Rasulullah cukup menyebut 1 dan 10, itu sudah bukti bahwa itu dalil dihitung. Sholawatnya dihitung. Wah, ada Rasulullah pernah bilang 1000. Kitanya aja nggak cerdas gitu. Apa kalau kata ini? Iya nggak cerdas. Seandainya Rasulullah terus melipatkan, sampai sekarang masih belum selesai itu Rasulullah. Iya kan? Cukup Rasulullah mengatakan 1 kali dan 10 kali. Itu artinya kita harus milih. Makanya kalau kita ditanya, Bapak Ibu sholawat kepada Rasulullah sehari berapa kali? Nggak pernah dihitung, mulai sekarang dihitung. Ya, biar apa? Biar kita itu meningkat. Biar itu meningkat. Kalau kita sholawat 10 kali saja Allah bersolawat kepada kita 100 kali, bagaimana kalau kita sholawat 1000 kali? Maka para ulama itu sholawatnya banyak sekali. Ada yang 10.000, ada yang 15.000. 1 hari Pak, 1 hari. Kok bisa? Ya bisa. Kalau diniatin jadi ringan. Coba sekarang Bapak Ibu mulai diniatin sholawat setiap hari 100. 100 aja dulu. Nanti akan ringan. Setelah ringan ingin nambah menjadi 1000. Sholawat yang paling gampang menurut Bapak Ibu apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek, simple. Itu yang dibilang sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu 100 berapa menit? Gak ada 5 menit itu. Hah? Sallallahu alaihi Muhammad 100 gak ada 5 menit. Bagaimana kalau setiap saat kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi? Dihitung Pak, dihitung. Karena Rasulullah ngitung. Jadi jangan dibilang nggak pernah Rasulullah ngitung sholawat. Buktinya tadi, man shalla alayya sholatan, siapa bersolawat 1 kali kepada saya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya ashran, siapa bersolawat kepada saya 10, maka Allah bersolawat kepada dia 100 kali. Itu contoh kelipatan. Maka kita yang cerdas harusnya terus menambah, jangan nggak ada dalilnya gitu. Makanya adanya tasbih itu untuk ngitung. Pakai jari boleh, kalau pakai jari bisa lupa ini udah berapa kali putaran. Ini ruas kita ini 33 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 28. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. 28 tambah 5 33. Jadi ketika begini itu 33 kali. Cuma kalau begini kita nggak tahu berapa kali putaran. Makanya pakai tasbih. Pakai tasbih itu nggak usah malu. Wah, sok tasbihan. Enggak, bukan, orang kita punya target sendiri kok. Lah kenapa orang itu pakai nenteng apa itu? Tas, nggak malu kok. Kita nenteng tasbih, kenapa malu? Ya. Jadi itulah harisun alaikumnya Rasulullah. Sangat menghendaki umatnya baik, masuk surga semuanya. Maka kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga sifatnya adalah
bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Rasulullah itu sangat santun, sangat sayang. Maka Rasulullah pernah bersabda begini, ala ukhbirukum biman yahrumun nas, biman yahrumun nar. Maukah aku tunjukkan orang yang dijauhkan, diharamkan neraka atasnya? Para sahabat tentunya menjawab, mau ya Rasulullah. Bapak Ibu mau saya tunjukin manusia yang diharamkan neraka? Mau? Maka Rasulullah melanjutkan, qaribun hayyinun layyinun sahlun. 4 orang yang diharamkan dari neraka. Qaribun minan nas, orangnya sangat dekat dengan manusia. Jadi kita ini bertetangga harus baik, ya. Iya, harus baik. Apa kebutuhan tetangga kita peduli, ya. Ada yang sakit kita jenguk, ya. Qorib namanya, ya. Qorib. Makanya orang, ciri-ciri orang masuk surga gampang gitu. Sama tetangga baik masuk surga udah itu. Di mana tempat dia disenangin orang. Nah kalau di mana tempat jadi masalah, nah namanya apa? Kitanya bermasalah, ya. Jadi qoribun, harus qorib. Makanya Rasulullah ukurannya gampang. Orang beriman, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Ya, ini jadi adanya RT ini bagus, ada RT, ada RW gitu, itu bagus. Kita ini harus rukun, makanya sudah tepat itu. Rukun tetangga, rukun warga, itu rukun. Orang beriman tuh ukurannya itu. Makanya Imam Ahmad ini sering diceritakan oleh guru-guru. Imam Ahmad itu pernah ada tetangganya yang sukanya jahil. Dipanggil Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu dipanggil sampai ke rumahnya, saya nggak jadi panggil, pulang. Panggil lagi, dia datang lagi, nggak jadi. Bolak-balik sampai 3 kali lebih dipanggil, nggak marah, malah seneng Imam Ahmad. Akhirnya ini orang yang jahil ini, yang ngejahilin maksudnya, wahai Imam, kenapa kamu nggak marah? Saya kerjain. Apa urusannya dengan kamu? Saya nggak ada urusannya dengan kamu. Saya hanya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik sama tetangga. Kamu datang kamu manggil sebagai tetangga, saya datang. Kamu suruh balik, saya balik. Jadi nggak ada urusannya dengan kamu. Karena urusannya sama Allah. Dipanggil tetangga, datang, diusir tetangga, pulang. Makanya di dalam surah An-Nur, ya, coba surah An-Nur itu cara bertamu itu luar biasa. Fa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Jadi kalau suatu saat kita bertamu nih,
ke tetangga atau siapapun, assalamualaikum, nggak dijawab, salam lagi, assalamualaikum, nggak dijawab, yang ketiga kali terakhir cukup, assalamualaikum. Itu berarti tuan rumah, kalaupun dia ada nggak menjawab, berarti dia tidak menghendaki kehadiran kita. Pulang, jangan diketok-ketok, malah semakin kencang. Assalamualaikum, waalaikum. Waduh, apa kata Rasul, kata Allah, farji'u, pulanglah kalian, zalika azka lakum, itu lebih mensucikan dirimu daripada kamu teriak-teriak salam. Salam teriak-teriak, gak ada manfaatnya ya. Udah kalau kita salam sekali, 2 kali, 3 kali gak dijawab, pulang ya, pulang saja. Itu Allah sangat detail merinci ya. Azka, pertama qorib. Qorib itu apa tadi? Dekat. Makanya ada sahabat karib ya. Yang kedua hayyin. Hayyin itu artinya orangnya mudah, tawadhu, apa ya, urusannya itu gampang kalau sama orang itu. Hayyin, tidak keras, tidak ucapannya tidak kasar, lembut, halus. Itu hayyin. Yang kedua layyin. Layyin itu lebih kepada apa namanya, ya tidak keras hati. Kalau misalnya disakitin cepat maafkan. Wah ini susah Ustaz, disakitin maafin susah. Tapi orang yang dapat kemudahan, dapat bimbingan Allah, gampang maafin itu, gampang maafin. Bahkan Rasulullah dibimbing sama Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kata Allah begini, kamu bisa lunak sama manusia karena memang dibimbing sama Allah. Jadi kalau kita ingin hati kita lunak, nggak keras, minta sama Allah, minta sama Allah. Saya pernah dikasih amalan sama kakak, biar hati kita lunak. Mungkin bapak ibu sudah hafal. Di surat Al-Anfal Allah mengatakan gini, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang melunakkan hati itu Allah. Bahkan orang yang sering kita kasih makan, seandainya kalian berinfak untuk orang itu seisi dunia, tidak akan melunakkan hatinya. Makanya kita nggak bisa. Ini orang sering saya kasih malah tambah musuhin gue ya. Itu karena kita nggak bisa melunakkan hati orang, itu nggak bisa. Allah yang melunakkan hati manusia. Maka kalau ingin hati kita lunak, hati kita tidak keras, minta sama Allah, minta sama Allah. Demikian juga biar orang lain nggak keras sama kita, baik sama kita, mintanya sama Allah. Maka dibaca. Dulu saya suruh baca setiap habis sholat. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tadi qorib,
hayyin, layyin, sahlun. Sahlun itu artinya apa? Mempermudah. Orangnya selalu mempermudah urusan. Nggak seperti yang kita dengar, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kacau ini namanya, kacau. Harusnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harusnya ini, ya. Mulai sekarang berubah itu, harus gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Harus dirubah. Karena kan ini sahlun, orang yang mempermudah, tidak mempersulit. Apalagi kalau kita di pelayanan masyarakat, ya, jangan mempersulit orang, ya. Permudah. Nah, ketika kita, kata Rasulullah, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Mau nggak saya tunjukkan orang yang diharamkan neraka atasnya? 4 tadi. Qaribun, hayyinun, layyinun, sahlun. Apa? Qaribun, hayyinun, layyinun, sahlun. Dekat dengan manusia, santun, kemudian lunak dan mempermudah. Inilah Rasulullah, bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu, Masya Allah, sayang sekali sama umatnya. Sampai Rasulullah pernah ketika dia ke Taif, dia berdakwah di Mekah, dimusuhin. Hanya beliau ke Taif, siapa tahu ada yang mau menerima dakwahnya. Ternyata di Taif malah dihujat, dilemparin batu, dilemparin kotoran. Apa tanggapan malaikat Jibril? Ya Rasul, mau nggak saya angkat ini gunung dan saya tumpahkan ke mereka? Jangan, karena saya ingin, kalau dia belum beriman, saya ingin keturunan mereka beriman. Maka sama orang-orang kafir itu jangan selalu doain jelek. Kafir lu, wah doain jelek. Itu berarti kita kayak Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu doanya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh nih, syariat Nabi Nuh udah dihapus sama syariat Rasulullah. Nabi Nuh kalau sudah lihat orang kafir, ya Allah, tumpas mereka semua. Gak ada bagus-bagusnya mereka. Kalaupun ada masih nanti anaknya juga jelek, tumpas ya Rasulullah. Ya Allah, itu Nabi Nuh. Kita umatnya Rasulullah nggak boleh, nggak boleh. Allah mengatakan gini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kamu harus bersabar dengan tingkahnya mereka itu. Mereka menentang, kamu bersabar. Fa innaka bi a'yunina, karena kamu dalam lindungan kami. Tapi wasabbih. Nah, ini wasabbih. Artinya apa? Kalau kita ini sekarang dimusuhin orang, ya kan, kita kan nggak semua orang suka kan, ada aja nggak suka kan, yang suka alhamdulillah, yang nggak suka disuruh baca subhanallah. Kalau orang suka sama kita alhamdulillah, yang nggak suka sama kita subhanallah. Udah, cuma itu aja.
Wah, kita udah baikin dia, sudah ini masih aja mau memfitnah saya. Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Ada yang tahu Bu arti subhanallah? Maha suci Allah. Maksudnya begini, maha suci Allah itu. Maha suci Allah yang membuat takdir jelek untuk saya. Ini ada teman nih, teman kok selalu kerjaannya menghujat, selalu merendahkan, selalu memfitnah. Maka kita harus membaca subhanallah. Nggak mungkin maha suci Allah untuk membuat takdir yang jelek untuk saya. Jadi sebetulnya ada teman yang seperti ini itu baik untuk kita. Jangan semua orang yang berseberangan dengan kita itu kita musuhin. Subhanallah, maha suci Allah. Gak mungkin Allah menciptakan dia itu jelek untuk saya, pasti baik untuk saya. Jadi kalau ada masalah dengan teman, dengan tetangga, kita sering-seringlah baca subhanallah. Kita dikasih tetangga kurang baik, subhanallah, udah subhanallah aja. Subhanallah, insya Allah akan baik nantinya. Ada tetangga nggak baik, subhanallah, jangan doain cepat mati, jangan doain cepat keluar dari sini, jangan. Subhanallah. Jadi kalau ada tetangga yang nggak baik, bacain subhanallah. Iya. Kalau kita terlalu mikirin nanti stres sendiri. Subhanallah. Nanti Allah tuh punya cara sendiri. Cara Allah untuk melunakkan tetangga yang gak baik, teman kita di kantor yang gak baik. Caranya Allah sangat banyak sekali dan indah. Ini kalau diceritakan banyak, dan pasti Bapak Ibu pernah merasakan itu. Pengalaman-pengalaman kita nggak baik sama orang, ternyata akhirnya indah. Pernah kan? Pernah pasti. Kita berantem sama orang tapi akhirnya indah. Makanya jangan langsung mengecam, apalagi melaknat. Bacalah subhanallah. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Jadi kalau ada masalah, bacalah subhanallah. Kalau ada nikmat, alhamdulillah. Kalau melihat suatu yang dahsyat, apa kita mengucapnya? Masya Allah. Sesuatu yang kita kagumi, bacanya Masya Allah. Sesuatu yang tidak mengenakan, bacanya subhanallah. Mensyukuri nikmat, alhamdulillah. Itu ya. Jadi kalau hidup seperti ini, seperti yang Rasulullah ajarkan, maka hidup ini selalu nyaman. Ya. Ada tetangga ribut ngomelin kita, kita santai aja. Subhanallah. Karena nggak mungkin kita ini akan baik semua orang. Gak mungkin keberadaan kita dicintai semua orang, gak mungkin. Rasulullah orang apa baiknya, itu tetap ada yang memusuhi. Maka Rasulullah diajarin sama Allah baca subhanallah. Gak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh langsung, ya Allah, itu orang-orang itu gak ada gunanya, tumpas saja ya Allah. Gak begitu, umatnya Rasulullah gak gitu, tumpes. Kalaupun mereka beranak pinak, juga nanti orang-orang yang gak baik, udah tumpes kalian deh. Itu
umatnya Nabi Nuh, umatnya Rasulullah nggak begitu. Umatnya Rasulullah baca subhan. Kita doakan semoga dapat hidayah. Udah. Makanya meneladani Rasulullah, mengenal Rasulullah itu menjadi kewajiban. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu wajib. Kalau kita nggak cinta, dosa. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jadi Allah pernah mengecam, ini mengecam gini. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, perniaga kalian, rumah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saatnya Allah akan memutuskan. Jadi cinta Rasulullah itu wajib ya. Bagaimana biar kita cinta sama Rasulullah? Kita mengenal Rasulullah, maka kita sudah otomatis akan mencintai Rasulullah. Coba Rasulullah tadi, Rasulullah sudah meninggal masih tetap mintakan ampun untuk kita. Masya Allah. Kita kan sering salahnya ya daripada benernya. Rasulullah mintakan ampun. Bagaimana kita nggak mencintai Rasulullah? Sementara beliau tetap mendoakan kita, memintakan istighfar untuk kita. Dengan mengenal Rasulullah, insya Allah akan bertambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Nggak usah banyak-banyak, ntar malah nggak kena semua. Pokoknya kuncinya tadi ya, kuncinya Qorib. Wah, iya. Terus hayyin, terus layyin, terus sahlun. Udah, pokoknya itu aja sudah. Pokoknya deket sama orang ya, jangan jauh-jauh, jangan bermusuhan, jangan saling benci, apalagi saling mendengki. Udah. Makanya sering ngopi, ya enggak? Sering ngopi itu menjadi wasilah, menjadi wali. Gitu aja sudah. Jadi kalau bapak ibu-ibu ada suami-suaminya yang seneng ngopi, biarin, jangan dilarang. Lah istri saya ngelarang ngopi, kagak mempan. Biarin aja. Orang ngopi itu belum tentu suka ngerokok. Saya ngopi tapi nggak ngerokok. Itu kan. Katanya loh, ngopi kok nggak ngerokok? Emang kenapa? Itu nggak masalah kan? Yang ngerokok ngerokok, yang nggak ngerokok ya sudah ngopi aja. Nggak usah. Jadi mencintai Rasulullah itu wajib. Kalau kita mengenal Rasulullah pasti kita akan cinta. Semoga tadi dari awal kita memperkenalkan Rasulullah, semoga mulai ditanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Mana tadi doa tibanya, mana saya baca? Mari kita berdoa. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Tadi sudah dibacaan sholawat tiba, dan kita tutup dengan bacaan doanya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته وأرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، ومتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخالق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. Ya Allah, semoga kami bisa berziarah kepada Rasulullah setiap tahun ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa ziarah kepada Rasulullah setiap tahun ya Allah. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنه. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت رداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سلام على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحمنا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين. Ya Allah, jika kau ambil roh kami ya Allah, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan yang tersiksa ya Allah. ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذا الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. Ya Allah, jadikan Rasulullah ya Allah sebagai pembela dan penolong kami ya Allah, sebagai pemberi syafaat kami ya Allah. warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min hawdihi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazba'u ba'daha abada. Wahsyurna tahta liwa'ihi ghadan. Allahumma ighfir lana bih wa li abaina wa li ummatina wa li mashayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina
ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk bapak-bapak kami ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang-orang telah berjasa kepada kami ya Allah, orang yang di bawah tanggungan kami ya Allah, dan siapa saja yang mengagungkan Rasulmu di hari ini, di jam ini ya Allah, wal jami'il mu'minin wal mu'minat, juga kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang masih hidup ataupun yang sudah kau panggil ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, berkat rahmat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka karim mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas segala tauziah dan doa-doa yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Zarkasi Afif MA. Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau dapat bermanfaat buat kami kita semua. Malam ini betapa lengkapnya, sudah ada Pak DKM Al-Abror, Pak Andi, Bu RT, dan Pak Ustadz juga udah memberikan sedikit doa juga ya, sambutan dari Pak RT, mungkin Pak RW, maaf Pak RW di tengah-tengah kita ada Pak RW kedatangan. Alangkah tambah lengkapnya acara ini kalau dari Pak RT memberikan memberikan sepatah dua patah buat kami semua ya. Kepada Pak RW Masud, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia dan krunya, yang saya hormati DKM, yang saya hormati Bapak Kiai, yang saya hormati Bu RT Wiwin, dan yang saya hormati Bapak RT Muhyiddin, dan juga seluruh tokoh masyarakat di Perumahan Gundala, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa terhitung, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan seterusnya. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini baru kali kejadian Kiai udah baca doa disuruh ngomong juga kita sambutan. Biasanya doa bubar, karena diminta ya kita coba. Dari saya sebenarnya nggak ada yang perlu disampaikan, tapi saya tadi menyimak yang disampaikan Pak Kiai.
Pak Kiai menjelaskan ke kita semua tuntunan-tuntunan dan sunnah-sunnah yang dijalankan atau dilaksanakan oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi harapan kita semua sepulangnya dari Maulid ini, kita setidaknya sudah tahu apa yang dibilang sunnah dan apa yang dikatakan yang dilarang. Jadi nikmatnya Maulid seperti ini. Mungkin tadi kalau waktunya panjang, Pak Kiai bisa mengupas lagi bisa saat kelahiran Nabi sampai saat wafatnya Nabi. Jadi semua yang dijalankan atau sejarah yang Rasulullah SAW melakukan itu semua adalah kebaikan dan menjadi sunnah. Jadi sebaiknya kalau kita udah mendengarkan tausiah atau bimbingan atau pengajian yang disampaikan oleh Kiai tadi, kita harus jalani, khususnya buat anak-anak muda kita yang sekarang lagi ngetren tawuran. Kalau mengikuti jejak Rasul, tidak ada tawuran, tidak ada narkoba, tidak ada hal-hal yang negatif bagi remaja. Jadi pesan kita, mari sama-sama setelah kita pulang dari sini, kita setidak-tidaknya menjalani jejak Rasul. Selain kita berbuat baik, kita juga mendapatkan pahala sunnahnya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kehadiran Pak RW, Pak RT 02. Doa kami sehat selalu untuk Bapak dan kita semua. Oke, baik. Oke, acara terakhir adalah acara penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Untuk penutup acara ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama untuk ucapan syukur ditutupnya acara Maulid Nabi Perumahan Gria Gundala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tiba di acara, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perbuatan atau perkataan yang tidak enak didengar. Mohon maaf sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.